Zhang Wei, kamu menikahlah denganku. Aku tidak ingin menikah dengan sepupumu. Sepupu apa? Aku sudah memutuskan hubungan dengan sepupuku sejak lama. Ah, anak ini ngomong apa sih? Biarkan dia ngomong apa saja. Sepupuku tinggal di rumahku, semua harus mendengarkanku. Kamu harus menikah denganku. Dia berani tidak setuju. Kamu bilangkan, cari om saya. Apa-apaan ini? Bukankah ini tahun 70-an? Aku kembali ke hari di mana tunanganku dipaksa menikah. Anlin masih hidup. Di kehidupan sebelumnya, aku telah mengecewakan hati tunanganku, Anlin. Sehingga dia dipaksa menikah dengan sepupuku, Zhang Tai. Dia tidak mau dibenci oleh Zhang Tai dan bunuh diri. Ini adalah penyesalan terbesar dalam hidupku. Ternyata aku kembali ke hari di mana aku dipaksa menikah. Zhang Wei, aku adalah tunanganmu. Apakah kamu benar-benar akan menyerahkanku kepada sepupumu? Aku sudah bilang. Tanpa aku yang membuka mulut. Sepupuku bahkan tidak berani bersuara. An Ziking, menikahlah denganku. Ah, aku tidak bisa menjamin hal lain. Tapi pasti akan membuatmu kenyang dan hangat. Di tahun bencana ini, bisa makan satu kali dengan kenyang sudah sangat bagus. Zhang Wei, jika kamu tidak ingin berbicara, cukup anggukkan kepala. Jika kamu mengangguk, aku akan menikah denganmu. Aku mudah untuk dihidupi. Satu kali makan sehari sudah cukup. Tolonglah, Zhang Wei. Ayo pergi. Kita menikah sekarang. Malam ini kita pergi ke kamar pengantin. Ayo, ayo. Zhang Tai, hargailah saudara iparmu. Lanling, aku setuju. Aku setuju untuk menikahimu. Seumur hidup ini, aku hanya akan menikahimu seorang. Kau benar-benar mau menikahiku. Tentu saja, seumur hidup ini aku tidak akan menikah selain dirimu. Zhang Wei. Zhang Wei, kau adalah sepupu. Sepupu harus mengalah pada sepupu yang lebih muda. Ya, kau sudah tahu sejak lama. Sepupu kamu sudah menyukai An Ziking sejak lama. Jangan bersaing dengannya. Biarkan untuk sepupu kamu. Anak ini benar-benar bodoh. Selama dia menggunakan nama kakak sepupu, dia pasti akan setuju. Tentu saja. Kami juga tidak akan mengabaikan urusan hidupmu. Besok, aku akan mencari yang lebih cantik dari An Ziking. Anlin, jangan bertengkar lagi, ya. Hal lain bisa, tapi soal istri, aku tidak bisa mengalah. Lagi pula aku dan An Ziking saling mencintai. Soal Mak Comblang, biarkan Zhang Tai mencari istri saja. Aduh, sepupuku, ku hanya ingin An Ziking. Ada apa ini? Mantra pengetatan ternyata tidak berfungsi. Kak, aku tidak mau istri yang lain. Aku hanya ingin An Ziking menjadi istriku. Anakku memang pintar. Zhang Wei ini orangnya lembut hati. Hanya perlu sedikit keributan. Dia pasti akan menyerahkan Anling dengan kedua tangan. Aduh hahaha. Aku sudah tahu dia bukan anak kandung. Dia memang tidak mendengarkan kata-kataku. Aku hanya ingin mencarikan istri untuk Zhang Wei. Zhang Wei itu sebenarnya siapa? Bikin aku marah. Hidup ini benar-benar tidak bisa dilanjutkan. Tidak bisa dilanjutkan. Ya Tuhan. Zhang Wei, kamu sepupu. Kali ini, biarkan sepupumu menikah dulu. Paman akan ceritakan satu hal lagi. Lihatlah, Bibi sampai menangis seperti itu. Sebagai kakak sepupu, kamu tidak bisa mengerti sedikit pun. Mengerti? Di kehidupan sebelumnya, aku terlalu mengerti. Makanya aku dibully oleh mereka sekeluarga seumur hidup. Aku akhirnya bisa hidup kembali. Tapi kamu malah minta aku mengerti. Kalian mau bermain, kan? Baiklah, saya akan menemani kalian bermain perlahan. Saya bilang saya dan An Ziking saling mencintai. Hari ini, apakah kalian menerima atau tidak? Itu tidak masalah. Saya sudah pasti akan menikah. Anlin, kita sekarang pergi mencari kapten untuk membuka surat keterangan. Kemudian pergi ke komune untuk mengurus akta nikah. Bagaimana? Baik, Tidak menyangka saya benar-benar terlahir kembali. Dia juga menikahi Hanlin. Sekarang kedua keinginan dari kehidupan sebelumnya sudah terwujud. Dalam kehidupan sebelumnya, pada saat itu terjadi kekeringan besar. Aku ingat kekeringan ini berlangsung lebih dari setahun. Akhirnya keluarga kami untuk bertahan hidup. Wang Guihua menikahkan kedua sepupunya dengan pria tua yang bujangan. Tidak bisa, karena aku kembali hidup lagi. Aku harus mengubah semua ini. Begitulah ucapannya. Tapi tidak pernah hujan. Tanaman ini semua akan mati kehausan. Di zaman sekarang juga tidak bisa berbisnis. Harus bagaimana? Seandainya ada air, pasti bagus. Ini di mana? Ini. Ternyata ini semua tanah hitam di utara.
Cahaya yang melayang di udara ini. Sepertinya memberi nutrisi pada tubuhku. Apakah ini yang disebut ruang mata air spiritual? Ruang mata air spiritual yang legendaris. Dapat membuat tanaman tumbuh dengan cepat. Ah. Ini. Apakah ini adalah berkah dari reinkarnasiku? Jika ruang ini benar-benar bisa menanam makanan, maka meskipun di saat kelaparan yang paling parah, aku tidak akan kekurangan makanan. Aku harus keluar dan mencari sesuatu untuk ditanam. Ah, aku mau keluar. Kalau rumput liar ini bisa bertahan hidup, berarti ruang sumber spiritual ini juga bisa menanam makanan. Bagus sekali. Kalau begitu, aku tidak perlu lagi khawatir soal makanan. Ah. Aku juga tidak tahu apakah ruang sumber spiritual ini bisa menanam makanan. Anlin, kamu mau apa? Lepaskan aku dulu. Kamu panggil aku apa? Kamu panggil aku apa? Anlin Aku tidak suka sebutan ini. Aku mau kamu panggil aku menantu. Di depan paman dan bibi kamu. Bukankah kamu memanggilnya dengan lancar? Ini. Aku tidak peduli. Aku biarkan kamu memanggilnya. Cepat panggil, cepat panggil. Baiklah. Saya sudah bilang cukup. Istriku. Istriku, kamu ini sedang apa? Jangan tarik. Celanaku hampir robek. Aku merasa hari ini seperti sedang bermimpi. Aku tidak peduli. Meskipun ini mimpi, aku tetap ingin merasakannya sepenuhnya. Hahaha. Ada apa? Ada apa? Itu. Aku hari ini agak susah bangun. Kamu hari ini masuk kerja. Bisa tolong minta izin cuti ke kapten gak? Iya, bisa. Sebentar lagi aku cari kapten buat minta izin. Kamu mau makan apa? Aku masak buat kamu. Gak mau makan? Aku tergoda. Kamu makan sendiri saja. Bagaimana bisa begitu? Kalau kamu tidak makan. Malam hari nanti tidak ada tenaga. Bagaimana? Penjahat kemarin sama seperti sapi. Makan. Wah, menantu baru. Hari pertama setelah masuk rumah, sudah tidak bangun pagi-pagi. Dia tidak enak badan. Aku bawakan makanannya masuk, ya. Makanan dia di mana? HMPH. Istrinya adalah pilihanmu sendiri. HMPH. Persediaan makanan di rumah kita sendiri saja masih kurang. Tidak ada bagiannya. Istriku yang aku nikahi, aku yang harus mengurusnya. Kan? Baiklah, mulai hari ini aku akan memisahkan diri dari kalian. Mulai sekarang. Bagianku sendiri, aku yang ambil sendiri. Kita masing-masing jalan sendiri-sendiri. Mengapa? Ya, bibi juga demi kebaikanmu. Hari pertama menantu baru masuk rumah. Bukankah sebaiknya kamu buat aturan untuk dia? Kalau tidak nanti, dia akan mendominasi dan berbuat sesuka hati. Aduh, baiklah. Ini buat kamu, istri saya, pakai ini saja. Kamu mau apa? Itu milikku. Makan bubur sayur liar MU dan kembalikan padaku. Kembalikan padaku. Aku harus pergi bekerja nanti. Minum sedikit bubur sayur liar ini saja tidak cukup kenyang. Kamu setiap hari di rumah gak ngapa-ngapain. Hanya tahu berbaring di rumah. Makan sebanyak itu buat apa? Ayah, lihat dia. Sejak menikah dengan istri baru, dia semakin sok jagoan. Bangun langsung melempar kursi. Sungguh seperti orang gila. Merampas sarapan saya. Sekarang malah memukul saya. Ayah, kamu harus membela saya. Zhang Wei, kamu merasa sudah kuat, ya? Segera minta maaf kepada bibi dan sepupumu. Letakkan makanan itu. Kenapa saya harus minta maaf kepada mereka? Lagi pula Zhang Tai itu anakmu. Apakah Xiao Jun dan Xiao Duo itu orang luar? Kenapa Zhang Tai bisa makan roti kukus? Kita hanya bisa minum bubur sayur. Apa kamu berani bicara seperti itu kepada pamanmu? Apakah kamu ingin memberontak? Kenapa kita tidak bisa berbicara seperti ini? Atau kamu merasa bersalah? Kamu membuatku marah. Bikin aku marah. Jangan kira ya. Karena kamu sudah besar, aku jadi takut untuk memukulmu. Aku adalah ayah angkatmu. Masih ingat kamu adalah ayah angkatku. Lihatlah dirimu sekarang. Apakah kamu terlihat seperti seorang ayah angkat? Pukul saja,
Pukul saja, pukul saja. Ayo. Bertarung, bertarung. Ayo, bertarung. Mama, kamu gila. Kenapa kamu menghalanginya? Aduh. Zhang Wei juga kamu yang membesarkannya. Dan dia sudah besar seperti ini. Kenapa kamu memukulnya? Aduh, cuma 2 kepala kecil saja. Kalau dia mau makan, berikan saja kepadanya. Kenapa kamu marah sebesar itu? Sudahlah, sudahlah. Ayo, bawa makanan untuk istrimu. Baiklah, mau main apa lagi? Kalau begitu, aku akan menemanimu bermain pelan-pelan. Kamu bilang aku memukulnya. Kenapa kamu menghalanginya? Aduh, kamu bodoh ya. Dia jelas-jelas ingin memisahkan diri dari kita. Kamu benar-benar melangkah maju. Dia punya alasan untuk berpisah dari kita. Dia tidak mau menaikkan upah kerja kita. Kalau begitu kita akan kelaparan lagi. Aduh, apa yang harus ditakutkan? Bukankah kita masih punya Xiao Tai? Iya. Xiao Tai adalah anakku. Aku tidak tega membiarkan dia bekerja di ladang. Iya? Aduh. Juga tidak tahu bagaimana pertumbuhan gulma liar di ruang ini. Sepertinya di sini tidak hanya bisa menanam tanaman pangan, tapi juga bisa mempercepat pematangan tanaman. Dari pertumbuhan gulma ini. Kurang lebih sudah sekitar 8 atau 9 hari. Bukankah ini berarti 1 hari di luar sama dengan 8 atau 9 hari di sini, bahkan 10 hari. Kalau digunakan untuk menanam padi atau tanaman pangan lainnya, maka panen dalam setengah bulan saja sudah cukup. Aduh. Sayang sekali, biji-bijian di rumah sudah ditanam. Tidak ada sisa biji lagi. Bagaimana ini? Ah, biarlah, nanti juga ada jalannya. Lebih baik pulang dan lihat apakah masih ada yang tersisa. Kalau tidak ada, pinjam sedikit juga tidak masalah. Sayang, aku sudah kembali. Pasti capek ya. Aku akan ambilkan segelas air untukmu. Aduh, enak sekali. Air yang diberikan istri memang enak. Oh iya, istri, kenapa di sini ada begitu banyak pakaian? Ini. An Zixing sedang mencuci pakaian di sana, kan? Lalu saya minta dia untuk mencuci 2 pakaian saya juga. Pakaianmu sendiri, cuci sendiri. Kenapa istri saya harus mencuci untukmu? Bukan, Zhang Wei, kamu gila ya? Dia memang sedang mencuci di sana. Saya minta dia bantu cuci 2 baju. Ada masalah. Dia memang sedang mencuci di sana. Saya minta dia bantu cuci 2 baju. Ada masalah. HMPH. 2 baju? Ini bukan cuma 2 baju, kan? Zhang Tai, saya peringatkan kamu. Mulai hari ini, jangan biarkan saya menemukan hal seperti ini lagi. Jangan biarkan istri saya mengerjakan hal ini untukmu. Jika saya menemukan lagi, saya akan bakar semuanya. Sialan kamu. Mau berkelahi ya? Ayo sini. Zhang Wei, tunggu saja, kamu akan menangis. Tidak menyangka ini benar-benar terjadi. Awalnya saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat satu. Tapi sekarang aku sudah. Kita santai saja. Apa yang kamu cari dengan membongkar semuanya? Apakah kamu mencari makanan enak? Panggil aku istri, aku akan buatkan untukmu. Istri. Memasak adalah urusan wanita. Kamu tinggal tunggu saja. Hari ini kita pakai cara ini. Ini tepung jagung atau tepung halus. Butuh banyak uang untuk membeli ini, bukan? Istri kamu memang hebat. Ya, tenang saja. Menikah denganku kamu pasti tidak akan merugi. Iya, istri saya memang paling hebat. Tepung halus ini sebenarnya dari mana asalnya? Tepung halus ini bukan saya curi dan juga bukan saya rampok. Ini saya beli secara terang-terangan dari koperasi perdagangan. Kalau tidak, ceritakan saja yang sebenarnya. Ya, kalau kamu tidak bilang dari mana ini, aku akan menggarukmu.
Jangan garuk, bilang saja. Aku menggadaikan gelang dan menukarnya dengan tepung jagung ini. Kamu menggadaikan gelangmu. Itu adalah warisan dari ibumu. Bagaimana bisa digadaikan? Ayo, sebelum gelap. Kita cepat-cepat tukar kembali. Ah, bagaimana kamu tahu itu diberikan oleh ibuku? Tidak mungkin aku bilang kalau aku terlahir kembali. Ah, begitulah. Sebelumnya aku melihat kamu sangat menghargai gelang itu. Aku rasa aku bisa menebaknya. Tapi tidak usah membahas itu. Ayo, sekarang cepat ganti gelangmu kembali. Aduh, kita sudah menggunakan semua tepung jagung ini. Dan aku menghargai gelang itu. Karena sebelumnya hanya ada aku dan orang tuaku. Tidak ada orang lain yang merawatku. Sekarang aku punya kamu yang merawatku. Kalung itu jadi tidak penting lagi. Ibuku di surga juga akan merasa senang. Tapi, aduh, sudah cukup, jangan ribut lagi. Kamu duduk di sini. Tunggu aku ya. Tortilla sudah siap, cepat makan. Di kehidupan sebelumnya aku, kenapa begitu bodoh? Sampai-sampai kehilangan gadis yang sepenuh hati milikku. Untungnya Tuhan memberiku kesempatan untuk memulai lagi. Dalam hidup ini, aku akan membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia. Ayo makan, kalau tidak aku bisa marah. Kita berdua setengah-setengah. Aku tidak lapar. Kalau kamu tidak makan, aku juga tidak akan makan. Baiklah, kalau begitu kita makan bersama. Ya. Enak sekali, tidak salah lagi, ini istri saya. Cantik dan masakannya juga enak. Sudah kenyang, lihat. Tadi saya bilang biarkan kamu habiskan, tapi kamu malah memaksa saya. Sekarang kamu lapar, kan? Kamu beruntung punya istri yang sekuat saya. Kalau orang lain, bagaimana bisa membuatmu kenyang? Deng deng deng, lihat ini apa? Ini. Dari mana kentang ini? Ditemukan. Masih mau bohong padaku ya? Katakan dari mana kentang ini? Aduh sakit. Kalau begitu jujurlah. Petugas toko di koperasi melihat gelangku yang sangat bagus. Selain 5 kilogram tepung jagung itu, aku juga diberi satu kentang besar. Kali ini tidak menipuku kan? Sungguh, aku bersumpah tidak menipumu. Aku tahu. Tunggu aku untuk membuatkanmu makanan enak. Tunggu sebentar. Ini kan sudah jadi benih yang siap pakai. Apa yang terjadi dengan kepala keluarga? Sayang, aku mau buat sulap untukmu. Baiklah, sulap apa ini? Perhatikan baik-baik, ini kentang. Sekarang saatnya menyaksikan keajaiban. Sekarang saatnya menyaksikan keajaiban. Pemimpin, kamu hebat sekali. Bagaimana ini bisa dilakukan? Rahasia tidak boleh diungkapkan. Hei, pemimpin, di mana kentang saya? Sudah hilang. Saya tahu kamu menghilangkan kentang itu, tapi kamu harus mengembalikannya kepada saya. Kalau tidak, bagaimana saya bisa membuatkanmu makanan enak? Saat ini saya hanya tahu cara menghilangkan kentang, masih belum tahu cara kembali ke bentuk semula. Pertumbuhan kentang biasa membutuhkan waktu 60 hari. 10 kali lipat. Kecepatan pertumbuhan kentang ini setara dengan 6 atau 7 hari di luar sana. Aduh, kalian harus cepat tumbuh besar ya. Hidup bahagia aku dan istriku, tergantung padamu. Bos. Kamu cepat banget kerjanya. Buat apa? Seperti ada yang merebut pekerjaanmu saja. Lihat kamu yang berkeringat capek begini. Kalau aku kerja lebih sedikit, kamu bisa kerja lebih sedikit kan? Kamu benar-benar baik padaku, bos. Kalau aku begitu baik padamu, malam ini harus dikasih aku hadiah dong. Aduh. Ada apa? Saya tidak berusaha keras kok. Aduh, bukan, saya hanya merasa agak sesak napas. Butuh sedikit pernapasan buatan. Pernapasan buatan itu apa? Yaitu. Kamu gila? Kalau ada orang lain yang melihat, bagaimana? Kalau melihat, ya melihat saja. Kita kan sudah punya surat nikah. Lagi pula, saya mau cium sesuka hati. Orang lain tidak bisa ikut campur. Aku tidak akan peduli padamu lagi. Sayang, apakah air ini sudah ditambah gula? Apa rasanya begitu manis?
Bagaimana mungkin? Sekarang gula begitu mahal. Bahkan jika ada kupon gula, harganya masih 8 yuan per kilogram. Uang itu sudah cukup untuk membeli 1 kilogram daging babi. Aku tidak mampu. Serius? Kalau tidak percaya, coba saja. Air dari kolam spiritual ini dapat memperkuat tubuh. Setelah saya minum beberapa kali, tenaga saya meningkat cukup banyak. Tubuh saya juga menjadi lebih kuat. Namun, setelah minum air spiritual, cepat merasa lapar. Tidak tahu kenapa. Ah, hari ini, kenapa air ini terasa begitu manis? Benar kan? Sebagai kepala keluarga, kenapa saya merasa semakin lapar setelah minum? Mari kita cepat pulang dan cari sesuatu untuk dimakan. Saya merasa sekarang saya bahkan bisa makan rumput. Baiklah, saya akan memberitahu kapten sekarang. Kita sekarang pulang makan. Kapten, kenapa Anda berjalan tanpa suara? Saya hampir saja terkejut oleh Anda. Jika tidak melakukan hal yang salah, tidak perlu takut pada hantu yang mengetuk pintu. Apa kamu di sini melakukan sesuatu yang salah? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang buruk? Sudah. Aku datang karena ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Kapten, tidak ada apa-apa. Di ladang ini, bukankah baru saja ditanam jagung? Kamu baik-baik saja. Datang untuk memeriksa. Aku takut tikus tanah dan kelinci. Menggali dan memakan benih ini. Sarangmu memang istimewa. Tidak apa-apa, kamu lebih perhatian sedikit. Nanti aku akan catat poin kerjamu. Tidak masalah, serahkan padaku. Sayang, kamu pulang dulu masak. Aku akan jalan-jalan sebentar. Ini adalah anugerah dari alam. Kalau tidak menangkap, sayang sekali. Baiklah, aku pulang untuk membuat 2 pankek jagung. Silakan pergi. Kapten, saya pergi duluan. Baik. Aduh, udara di tahun ini memang enak ya. Kelinci sialan. Berani-beraninya berpura-pura. Kamu akan mati. Kakak ipar, kamu lagi ngapain sampai wangi begini? Oh, bikin makanan sendiri ya, kakak ipar. Kamu bilang baru sampai di rumah kita sudah makan sendiri. Kurang baik kan? Kamu di rumah enak-enak malas, setiap hari kasih makan Wang Guihua. Masih berani bilang aku makan sendiri. Sudahlah, jangan bikin yang di rumah kesulitan. Aku tidak makan sendiri. Kalau kamu mau makan, aku kasih 1. Hahaha. Kakak ipar, 1 ini tidak cukup untuk dimakan. Kasih 1 lagi dong. Aku cuma bikin 4 pankek. Setiap orang di rumah dapat 1. Kamu sudah makan 1, jadi tidak ada lagi. Hai, tidak apa-apa kok. Kasih aku punya mama dan adik ya. Mereka berdua sudah pedas, aku yang makan ya. Iya. Punya ayah juga aku ambil ya. Nanti malam ya. Kamu buatkan dia sedikit sayuran, pasti dia suka. Total sudah dibuat 4 roti. Kamu ambil semua. Kamu ini babi ya. Keluarlah dari sini. Anlin, aku sudah memberimu muka, kan? Aku menghormati kamu. Panggil kamu kakak ipar. Saya tidak menghormati kamu. Itu tidak ada artinya. Mengerti? Pankek ini saya buat untuk sepupu besar kamu. Sepupu besar kamu sudah bekerja seharian, sedangkan kamu tidak melakukan apa-apa. Kenapa kamu bisa makan dengan enak? Ini tidak adil. Kamu ingin keadilan, bukan? Saya kasih tahu kamu. Di rumah ini, aku adalah orang yang adil. Mengerti tidak? Sayang, aku sudah kembali. Sayang, kenapa kamu menangis? Ada apa? Jangan menangis ya. Ketika kamu menangis, hatiku terasa sangat tidak nyaman. Aku susah payah membuatkanmu beberapa pankek, tapi semuanya diambil oleh Zhao Tai. Anjing sialan itu. Baiklah, di sini. Tunggu aku pergi bereskan dia dulu. Sudah makan kenyang. Ganti baju. Aduh, mie ini memang enak sekali. Benar-benar lezat. Nanti ya. Harus lebih sering ikut Anlin. Masih mau menipuku. Menyembunyikan makanan enak dari aku. HMPH. Aku penasaran dia akan melakukan trik apa lagi selanjutnya. Siapa itu? Jangan ketuk lagi, aku bilang ya. Kalau rusak, aku suruh kamu ganti. Ganti saja sama kakekmu. Aduh, kamu ngapain sih?
Kamu gila? Memang benar yang dikatakan. Aku memang gila. Istriku berusaha memperbaiki kesehatanku. Menjual barang peninggalan ibunya sendiri. Oh, bahkan berani merebut rotinya. Kira-kira aku ini sabar, ya? Keluar sini. Ah. Jangan pukul dulu. Aku benar-benar salah. Anak boros, masih mau makan. Berani tidak? Zhang Wei, berhenti. Zhang Wei, kamu gila ya? Dia kan sepupu dekatmu. Cuma makan beberapa potong roti. Kamu langsung mau memukulnya sampai mati. Tidak bisa, tidak bisa. Hari ini aku harus mengajarkanmu pelajaran. Ah. Pukul dia sampai mati. Aku pukul kamu? Kamu gila ya? Pamanmu? Ini kamu sedang melakukan apa? Beri aku jalan. Ini adalah sepupu dekatnya. Dia sebagai kakak tidak tahu cara menjaga sepupu. Bahkan sampai menggunakan kekerasan. Hari ini aku akan membuatnya tahu. Apa konsekuensi dari menggunakan kekerasan? Cepat beri jalan. Apa sepupu masih punya wibawa sebagai sepupu? Kebetulan hari ini kapten juga ada di sini. Biarkan kapten yang bicara. Selama bertahun-tahun, kita makan makanan yang banyak dari keluarga kita. Sebagian besar uang itu diperoleh dari siapa? Aduh. Zhang Shan, kamu terlalu memanjakan anak bungsumu. Zhang Wei setiap tahun dapat banyak poin kerja. Tidak hanya dimakan habis oleh Zhang Tai sendiri. Sekarang dia juga merebut barang dari kakak iparnya. Kalau menurutku, orang yang dipukul pasti tidak bersalah. Kapten, apa maksud perkataanmu ini? Kami Zhang Tai tidak bekerja karena dia masih kecil. Kalau dia tidak makan sendiri di rumah hari ini, anak saya bisa masuk dan merebutnya. Saya tidak makan sendiri. Hari ini saya membuat 4 lembar roti jagung. Awalnya mau 1 untuk masing-masing. Tapi semuanya dia makan sendiri. Kalau menurut saya, roti ini sudah dimakan, dipukul juga sudah. Mungkin kita cukup berhenti di sini saja. Apa maksudmu berhenti di sini? Anak saya hanya makan beberapa potong roti yang rusak. Dipukul sampai parah. Zhang Wei, kamu harus bertanggung jawab. Dan kamu, apakah masih ada beberapa kilogram tepung jagung? Keluarkan semuanya untukku. Kalau tidak, masalah ini tidak akan selesai. Aku akan menghukummu, aku akan menghukummu. Zhao Wei, kamu benar-benar sudah keterlaluan. Kamu berani memukul bibi kamu sendiri. Jangan bilang dia bibi saya. Saya tidak punya bibi seperti itu. Sekarang kamu juga tidak berhak menjadi ayah angkat saya. Siapa yang punya orang tua angkat tidak membedakan antara anak kandung dan anak angkat. Hanya akan memihak anak kandungnya sendiri. Kamu ngomong apa sih? Apa yang saya katakan adalah fakta. Zhang Shan. Selama bertahun-tahun, saya telah berkontribusi banyak untuk keluarga ini. Kamu tidak mungkin tidak tahu. Selama bertahun-tahun, apakah saya pernah makan dengan kenyang bersama sepupu saya? Siapa yang pernah melihat anjing berbicara? Coba lagi kalau mau bergerak. Hahaha. Apa salahnya kalau aku bergerak? Aku nggak mengerti. Kamu juga sama-sama membesarkan anak ini. Kenapa kamu bisa memihak sampai seperti ini? Baiklah, sudahlah. Anggap saja semua pengorbanan aku selama ini adalah sebagai balasan atas kasih sayangmu membesarkan dia. Mulai hari ini kita resmi berpisah. Kamu. Gila, gila. Kamu benar-benar gila. Kamu. Tidak, kita tidak bisa berpisah. Saya tidak setuju. Zhang Wei. Kamu sudah dipukul, sudah dimarahi. Kamu sudah mengeluarkan semua kemarahan, jadi sudahlah. Keluarga kita ini. Sudah, jalani hidup dengan baik saja. Tante, tolonglah. Baiklah, kebetulan hari ini kapten dan semuanya ada di sini. Semua, jadilah saksi untukku. Mulai hari ini, saya resmi berpisah dari Zhang Shan. Kedepannya, apapun yang terjadi di rumah mereka, tidak ada hubungannya dengan saya, Zhang Wei, Xiao Wei. Kami mendukungmu. Wang Guihua, kamu benar-benar keterlaluan. Benar, orang sedang berbuat, langit sedang mengawasi. Tidak ada yang namanya pilih kasih seperti ini. Menurutku, seharusnya sudah dipisahkan. Apa gunanya tinggal bersama orang tua angkat? Aku juga mendukung Zhang Shan dan keluarganya. Terlalu keterlaluan. Zhang Wei juga sudah menikah. Secara emosional dan logis, keluarga kalian juga seharusnya dipisahkan. Bukankah kamu lebih menyayangi anak kandungmu? Nanti, biarkan dia merawat kalian. Sudah, ini sudah pasti. Jadi, ini sudah ditentukan. Istriku, kita pergi. Kamu kembali. Sudah, semua orang bubar. Ya, sudahlah, semuanya sudah selesai. Mama, lihat ini. Aduh, Sakit, Mama. Sakit.
Mama? Ah, sakit. Kamu bilang, keempat kue ini, kamu juga tidak bisa menyisihkan satu saja. Sekarang sudah jadi begini. Zhang Wei pergi. Aku lihat nanti kamu bagaimana. Dia pergi ya pergi. Saya masih tidak percaya. Dia pergi bisa tidak kembali. Lagi pula dia tidak membawa apa-apa. Beberapa hari lagi pasti akan kembali. Benar-benar. Apa yang dikatakan Nona tidak salah. Hari ini selesai kerja. Saya dengar kapten bilang, kamu seberapa tinggi pun nilai kerjanya. Makanan itu baru bisa dikirim pada akhir bulan. Dalam beberapa hari, dia pasti akan kembali dengan lesu. Bagus sekali. Aduh, jika seperti ini. Nanti, HM, aku harus benar-benar mengatur dia. HM, oh. Lihatlah, lihatlah. Oh ya. Kenapa kepala keluarga membawa saya ke sini? Ini tempat yang saya pinjam dari kapten. Nanti saya akan pergi meminjam beberapa panci dan mangkuk dari kapten. Kita bisa tinggal di sini. Kapan kamu meminjamnya? Kenapa saya tidak tahu? Kita kan sudah sepakat sebelumnya. Setelah kita menikah, saya sudah berencana untuk berpisah. Jadi saya meminjam tempat dari kapten sebelumnya. Lalu kamu selama beberapa hari ini? Iya, saya sudah merepotkan mereka beberapa hari ini. Hanya berharap mereka mau bertindak. Hari ini, si Zhang Tai sendiri yang datang ke depan pintu. Aku tentu tidak akan membiarkannya pergi. Sekalian buat kamu merasa lebih baik. Hanya saja, kamu harus menanggung rasa sakit bersamaku beberapa hari. Apa yang aneh? Bisa bersama kamu, aku rela tidur di jalan sekalipun. Haha. Di siang bolong, jangan cium aku. Kalau sampai dilihat orang, bagaimana? Ada apa ini? Sekarang kamu adalah istriku. Aku mencium kamu di siang bolong. Lalu ada apa? Tidak mengganggu orang lain untuk mencium sedikit. Ada apa? Sayang, apa kamu lapar? Tidak, tidak lapar. Kalau tidak lapar, kenapa teriaknya kencang? Kalau begitu, cium aku sekali. Setelah mencium, aku akan masakkan makanan enak untukmu. Enak enggak? Dang. Dari mana kamu dapat kelinci liar ini? Begini ceritanya. Saat itu kapten menyuruhku memeriksa pematang sawah. Aku beruntung. Menemukan satu sarang kelinci liar. Aku menangkap 3 ekor sekaligus. Kalau ini kurang, nanti aku akan memanggang satu lagi untukmu. Kamu sangat hebat. Sepupu dan sepupuku, kalian lagi apa? Sepupu dan sepupuku, kalian lagi apa? Adik sepupuku, kalian datang pas banget. Baru mau memanggang kelinci. Ayo ikut ya. Sepupu, ini kelinci kamu tangkap. Kamu benar-benar hebat. Tentunya aku yang tangkap. Adik sepupuku, apa yang kamu pegang? Kakak sepupu, aku hanya melihat kamu berpisah, tidak membawa apa-apa. Khawatir kamu kelaparan. Jadi aku diam-diam membawakanmu sekantong tepung jagung. Kalian berdua ini, begitu saja membawa tepung jagung. Tidak takut dipukul ya? Dipukul ya dipukul saja. Kan sudah pernah dipukul. Kakak sepupu, kamu tidak seharusnya berpisah terlalu awal. Aku dengar dari ayahku. Komune bulan ini tidak ada makanan, bulan depan baru bisa dibagikan. Iya, lebih dari sebulan tanpa makanan. Walaupun sekuat apapun, tidak bisa bertahan. Inilah keluarga yang darahnya lebih kental dari air. Bahkan jika harus menghadapi risiko dipukul, akan diam dia mengirimkan makanan untukku. Kalian tenang saja. Sebagai sepupu, seumur hidupku pasti akan membuat kalian bahagia. Tenang saja, kakak sepupu sudah tahu. Tunggu sampai kakak sepupu stabil di sini. Setelah kakak sepupu stabil di sini, akan membawa kalian ke sini. Rumah itu tidak perlu dibawa juga tidak apa-apa. Benarkah? Tentu saja benar. Tidak lama lagi saya bisa menjemput kalian. Dalam 4 atau 5 hari lagi, tang di ruang itu akan matang. Dengan cukup makanan, saya bisa membawa kalian ke sini. Bagus sekali. Sudah. Aku akan memanggang kelinci untuk kalian. Ayo datang bantu. Kakak, dagingnya enak sekali. Jauh lebih enak daripada sayur rebus. Makan sampai kenyang ya. Ngomong-ngomong, daging pasti enak. Tenang saja, nanti kakak akan menangkap hal lain. Akan kuajak kalian makan juga. Kakak sepupu, kita harus segera pulang. Kalau tidak, ibu aku akan marah lagi karena kita tidak bekerja. Baiklah, kalian hati-hati di jalan. Kalau Wang Guihua memarahi kalian, sabarlah. Nanti kalau kakak sepupu sudah siap, dia akan menjemput kalian. HMPH, baik. Nanti kalau kakak sepupu sudah siap, dia akan menjemput kalian. HMPH, baik. Selamat tinggal. Pemimpin keluarga, kenapa kamu tidak menjemput sepupu perempuan sekarang? Bukan karena tidak mau, tapi karena tidak bisa. Sekarang kita tidak punya makanan. Mereka datang, mau makan apa dan minum apa?
Lagi pula, kelinci tidak ada setiap hari. Tidak apa-apa, dalam beberapa waktu semuanya akan baik-baik saja. Beberapa hari lagi akan ada makanan. Nanti kamu akan tahu. Ada apa? Kenapa lihat aku begitu? Apakah ada kotoran di wajahku? Tidak. Aku cuma merasa orang yang memimpin keluarga itu baik. Begitu juga kepada keponakan-keponakanku. Kalau nanti anak kita lahir, kamu pasti juga bisa merawat anak kita dengan baik. Tentu saja. Anak saya sendiri, saya tidak sayang siapapun selain mereka. Bagaimana jika saya melahirkan seorang anak perempuan? Bagaimana jika saya melahirkan seorang anak perempuan? Anak kita, baik laki-laki maupun perempuan, akan saya sayangi seperti harta berharga. Dan saya lebih suka anak perempuan. Dia adalah baju hangat yang penuh kasih. Jika kamu tidak percaya, sekarang saya akan berusaha sedikit. Berusaha untuk apa? Tentu saja untuk melahirkan. Lepaskan aku. Hari belum gelap. Turunkan aku. Aku tidak peduli. Wow, ya ampun. Dalam waktu 5 hari, sebuah kentang bisa menghasilkan 180 jin kentang. Ini bahkan lebih banyak daripada yang aku hasilkan sepanjang tahun lalu. Sayang sekali tidak ada benih yang baik. Kalau tidak. Sudahlah. Pertama-tama, sampaikan kabar baik ini kepada istri. Tebak siapa saya? Aduh, jangan bercanda. Saya mau tunjukkan sesuatu yang bagus. Deng 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 deng. Sebagai kepala rumah tangga, kamu tidak akan membawa biji-bijian dari desa, kan? Rebutkan saja. Tidak bisa, tidak bisa. Ini bisa dihukum mati. Kentang di gudang istri itu semuanya tahun lalu. Lihatlah, ini yang segar dari saya. Kentang ini sangat segar. Kamu dari mana menggali ini? Ini juga bukan musim panen kentang. Istri, jangan peduli lagi. Kamu hanya perlu tahu aku tidak mencuri. Lebih dari itu, aku tidak merampok. Tapi, istriku tidak tahu. Tapi yang kamu harus lakukan adalah percaya padaku. Mengerti? Aku percaya padamu. Tapi kamu harus janji tidak berani ambil risiko. Mengerti? Kalau terjadi apa-apa padamu, aku juga tidak mau hidup lagi. Tenang saja, istriku. Aku tidak akan mengambil risiko. Aku juga ingin kamu menjalani hari-hari yang baik. Percayalah, sayang. Aku tidak akan mengambil risiko. Aku juga ingin kamu menjalani hari-hari yang baik. Kalau begitu, belikan aku cuti hari ini, ya. Aku akan cari cara untuk gali sebuah ruang bawah tanah. Letakkan semua kentang ini di sana. Kalau sampai dicuri orang, kita nggak punya tempat untuk menangis. Bisa dilakukan. Tapi kamu juga tidak perlu terburu-buru. Gali gudang bawah tanah perlahan saja. Akhirnya selesai juga. Ya ampun, Xiao Wei. Kamu lahir tahun sapi. Dalam 2-3 jam, kamu sudah menyelesaikan pekerjaan 1 hari. Sepertinya bulan ini pahlawan kerja lagi milikmu. Masih oke, masih oke. Kapten, kemarin saat saya memeriksa tepi sawah, saya benar-benar menemukan satu sarang kelinci. Pokoknya hari ini tugas saya sudah selesai. Langsung saja cari tahu apakah masih ada sarang kelinci lain. Pokoknya hari ini tugas saya sudah selesai. Langsung saja cari tahu apakah ada sarang kelinci lain. Baik, pilot. Beri nilai kerja Zhang Wei dan catatkan. Juga tentang tangkapan kelinci kemarin. Juga hitung poin kerjanya. Total 12 poin. Jangan sampai salah hitungnya. Oke. Kapten, menangkap kelinci nggak dihitung poin kerja, kan? Semua kelinci yang aku tangkap kemarin aku makan. Kelinci itu kamu yang tangkap. Kalau kamu jual dan makan, terserah kamu. Ini soal pengurangan poin, aku sudah bilang. Gimana bisa omonganmu nggak dihitung? Kalau kamu merasa bersalah, ya tangkaplah lebih banyak kelinci. Bagaimanapun, pekerjaan ini, selain kamu, orang lain benar-benar tidak mampu melakukannya. Kapten Fang. Benih gandum dari kota sudah ditanam, sedang diletakkan di depan komuna. Cepat cari beberapa orang untuk mengangkutnya. Aduh, varietas unggul akhirnya kembali. Aku masih pikir perusahaan lupa sama kita. Ergozi, Sanlengzi, kalian ikut Cao Kuai pergi sebentar. Ambil benih unggul secepatnya. Baiklah, Fudou, saya sudah menanam setengah MU. Masih ada setengah MU yang kosong. Saya sedang bingung tidak punya benih. Ini benar-benar bantuan dari langit, benih sudah datang. Kapten, kebetulan saya tidak ada kerjaan. Saya juga ikut membantu mengangkut biji-bijian. Baiklah. Kalau begitu aku pergi dulu ya. Sial.
Ada begitu banyak orang di sekitar. Kalau aku mencoba ambil pasti akan ditangkap. Kalau bisa langsung ambil saja, akan lebih baik. Ah. Ternyata kaki yang menyentuh juga bisa disimpan di ruang spiritual. Ya, ini sudah aman. Selesai sudah, kakak kedua dan 3 anak, mari kita pulang. Kalian pulang dulu saja. Saya mau beli sesuatu sebentar. Di rumah kekurangan banyak barang. Saya baru saja pindah rumah. Kalian pergi dulu saja. Baiklah, kalau begitu kami pergi dulu ya. Kak, saya bantu ya. Oke. Gunakan air sumber ini untuk menyiram kentang. Hasilnya akan meningkat banyak. Kalau bisa menyiram padi. Itu juga bisa meningkatkan hasilnya cukup banyak, kan? Ini sudah disiram hampir setengah MU. Ya, tingkat air ini ternyata tidak menurun. Tidak tahu apa yang ada di balik kabut ini. Ini tidak membiarkan lewat, ya. Sudahlah, lebih baik kembali dulu untuk menangkap kelinci. Tidak menyangka sama sekali tidak menemukan satu sarang kelinci pun. Sepertinya hari ini harus pulang dengan tangan kosong. Ah, sudahlah, mari cuci tangan dan keluar makan. Setelah sibuk seharian, aku memang agak lapar. Apa? HMPH. Kira-kira hari ini tidak bisa makan daging. Tidak disangka bisa bertemu dengan orang baik sepertimu. Bagus, segera bisa tambah porsi. Sebagai kepala rumah tangga, kenapa kamu terus melihatku? Kan malam hari ini rasanya tidak enak ya? Masih ada sedikit tepung jagung. Aku akan buatkan 2 tortilla jagung untukmu. Jangan. Bagaimana mungkin makan malam hari ini tidak enak? Aku hanya merasa, seperti semuanya sekarang ini seperti mimpi. Kamu bilang, bagaimana aku bisa menikahi istri yang begitu baik? Orang yang mengurus rumah sepanjang hari membicarakan hal-hal yang tidak penting. Kalau kamu benar-benar suka padaku, sebelumnya aku sudah mengejarmu begitu lama. Kenapa kamu tidak pernah mengakui? Hanya tahu membuatku senang. Sayang, sebelumnya aku bodoh dan ceroboh. Aku sendiri yang tidak punya keberanian untuk menerima kamu. Tapi sekarang aku sudah sepenuhnya sadar. Tenang saja, selama kamu mau. Di kehidupan ini atau kehidupan selanjutnya, kamu akan selalu jadi istriku. Kehidupan selanjutnya, siapa yang mau jadi istrimu? Dasar tidak tahu malu. Akhirnya si kayu ini sadar juga. Dengan barang seburuk ini, aku tidak mau makan. Adik kecil, kalau kamu tidak mau makan, kita bisa makan apa enggak? Cie. Sembarangan saja, pokoknya aku tidak mau makan. Kalian berdua ini orang yang rugi. Keluar bekerja hanya dapat sedikit poin kerja. Bahkan untuk diri sendiri pun tidak bisa mencukupi. Masih ingin makan roti jagung. Makan apa? Sih. Nak, kenapa kamu masih memilih begitu? Sekarang cuacanya juga tidak baik. Koperasi bahkan tidak memiliki makanan. Bulan depan akan semakin sulit. Dengar-dengar sekarang ada beberapa tempat yang bahkan tidak bisa makan bubur sayur. Sudah mulai makan daun pohon. Aduh, iya? Xiao Tai cepat makanlah. Kalau tidak, nanti kelaparan dan tidak ada yang bisa dimakan. Aku tidak mau makan ini. Ini sama sekali bukan makanan untuk manusia. Aku mau makan roti jagung yang dibuat Anlin. Kakak sepupu dan kakak ipar sudah berpisah dari kita. Di mana mereka masih bisa membuatkanmu roti. Keluarga sudah terpisah, tapi barang-barang masih ada, kan? Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, makanan yang mereka bawa masih setengahnya. Aku dan ayahmu sudah mencari ke rumah kakak sepupumu, sudah diperiksa semuanya. Selain beberapa pakaian compang-camping, tidak ada apa-apa lagi. Ah, apa? Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kalau tidak ada, berarti di rumah ada pencuri. Berhenti, jangan sembunyi. Ada apa, Bu? Kemana tepung jagung di kamar sepupumu? Kami juga tidak tahu. Tidak tahu? Hahaha. Karena kalian berdua ini adalah pembawa sial. Bersujudlah padaku. Katanya tepung jagung yang baik. Apa dia bisa tiba-tiba tumbuh kaki dan lari? Cepat katakan padaku. Aku benar-benar tidak tahu. Tepung jagungnya kemana? Baiklah. 2 orang yang merugikan masih berani berbohong. Baiklah, lihat bagaimana aku mengurusmu hari ini.
Orang yang merugikan. Aku akan memukulmu sampai mati. Hahaha. Sayang, sekarang kita sudah punya sedikit bahan makanan. Aku ingin mencari kesempatan untuk mengajak sepupu-sepupu kita datang. Baiklah, itu lebih dari 100 jin bahan makanan. Ditambah lagi kamu kadang menangkap beberapa kelinci dan ikan. Hemat-hemat. Cukup untuk kita makan. Tapi, apakah paman dan bibi akan setuju? Itulah sebabnya kita perlu mencari kesempatan. Lupakan, tidak usah dibicarakan dulu. Bisa tolong panggangkan beberapa kentang dan belut untukku. Aku akan membawanya untuk mereka. Kalau aku tidak di rumah, mereka pasti tidak makan dengan baik. Baik, aku akan pergi sekarang. Bagaimana cara memanggil sepupu-sepupu itu ya? Aku tidak ingin bertemu dengan Wang Guohao dan Zhang Tai. Jangan pukul lagi, tolong jangan pukul lagi. Jelas-jelas itu kami yang mencuri. Ibu sama sekali tidak memiliki apa-apa. Kami khawatir dia kelaparan jadi kami diam-diam mengembalikan mie ini padanya. Kalian di rumah ini makan dan pakai milikku. Sekarang malah berbalik melawan. Baiklah, lihat saja aku tidak akan memukul kalian sampai mati. Kakak sepupu. Ah, Zhang Wei, kamu sudah kembali. Sekarang kamu tahu bahwa mengurus rumah tidak semudah itu, kan? Ini karena aku baik hati dan murah hati. Minta maaf padaku dan kita bisa kembali seperti semula. Aku sudah sabar denganmu cukup lama. Zhang Wei, kamu gila. Berani-beraninya memukul ibuku. Aku akan membunuhmu. Dan kamu yang hanya enak-enakan seharian. Usia segini masih bergantung pada sepupuku untuk hidup. Sungguh tidak tahu malu. Zhang Wei, kamu sudah kebablasan. Hari ini kamu makan obat apa sih? Tidak ada urusan, malah berulah di sini. Saya salah minum obat. Saya rasa kamu yang salah minum obat. Zhang Shan dan yang lainnya bukankah anakmu? Kamu hanya bisa melihat mereka dipukul seperti ini. Kamu sudah tidak manusiawi ya? Mereka adalah putri saya. Mau dipukul ya dipukul, mau dimarahi ya dimarahi. Apa urusannya dengan anak angkatmu ini? Cepat pergi dari sini. Kalau tidak, saya akan bunuh kamu. Kamu. Ternyata kamu juga tahu bahwa kamu adalah ayah angkatku. Lihatlah dirimu. Sekarang dalam keadaan seperti ini, apakah masih terlihat seperti ayah angkat? Menyiksaku sudah cukup. Xiao Huan dan Xiao Duo itu sangat patuh. Kamu hanya bisa melihat mereka dipukuli seperti ini. Apakah ini terlihat seperti seorang ayah? Wang Guihua. Kamu bukan ibu kandung mereka. Aku mengerti bahwa kamu lebih menyukai anakmu. Tapi kamu sama sekali tidak boleh menganiaya sepupu perempuanku. Paman aku adalah orang yang pengecut. Jangan lupa. Mereka masih punya aku sebagai sepupu laki-lakimu yang akan membela. Berhenti. Jangan pukul lagi. Chen Wei, kamu gila ya? Aku adalah ibumu. Sakit sekali. Jangan sebut-sebut ibuku. Aku bilang ya. Ibuku sudah lama meninggal. Kamu sama sekali tidak percaya padaku. Aduh, tidak tahan. Kepala rumah tangga, cepat kembalikan padaku. Aduh, aduh. Jangan pukul lagi, Zhang Wei, jangan pukul lagi. Aku mohon padamu. Kami tahu kami salah. Saya bersumpah. Saya tidak akan pernah lagi mengganggu Zhang Biao dan Zhang Duo. Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Apakah sumpah itu berguna? Yang harus minta maaf adalah kamu. Wang Guihong, maafkan saya. Saya salah. Semua salah saya. Saya tidak akan lagi mengganggu Zhang Huan dan Zhang Duo. Jangan pukul lagi. Kalau kamu terus memukul, kamu akan membunuhku. Maaf, kalian sudah tidak punya kesempatan lagi. Mulai sekarang, Zhang Huan dan Zhang Guo akan mengikuti saya. Jika kalian berani mengincar mereka lagi, akan kutemui kalian dan akan kutampar. HMPH. Ayo, kembali ke rumah bersama sepupu. Makan pelan-pelan, ya. Cepat makan saja. Kalian makan pelan-pelan. Kalau kurang, aku akan buatkan lagi. Terima kasih, kakak ipar. Kakak ipar adalah kakak ipar terbaik di dunia, HMPH. Apa yang terjadi, kepala keluarga? Adik-adik perempuan kenapa sampai kelaparan begini? Jangan disebutkan lagi. Saat aku datang,
Wang Guihua sedang memukul mereka dengan cambuk. Aku marah dan langsung memukul mereka 1 kali. Siapa yang suka tinggal di rumah itu, silakan tinggal. Jadi sepupu-sepupu ikut tinggal bersama kita. Ada makanan untuk kita. Mereka pasti tidak akan kelaparan. Jangan khawatir, kedepannya kita bisa makan sebanyak yang kita mau. Tidak perlu hati-hati. Di rumah, lakukan apa saja yang diinginkan. Tahu kan? Terima kasih, sepupu. Senang sekali ada kamu. Kakak bilang benar. Senang sekali ada kamu, sepupu. Mulai sekarang, sepupu tidak akan membiarkan orang mengganggu kalian lagi. Zhang Wei, aku sedang membersihkan halaman. Ngomong-ngomong, ini sudah hari kelima. Makanan di ruang lingkungan juga harusnya sudah matang, kan? Tidak disangka. Ruang ini ternyata bisa panen dan menanam dengan 1 tombol. Sistem ini juga tidak memberi banyak petunjuk. Kalau bukan karena aku bertanya sembarangan. Aku bahkan tidak tahu kapan akan menemukannya. Tapi di dalamnya ada 800 jin padi. Makanan pokok untuk setahun ke depan sudah lengkap. Belum lagi kentang dan jagung. Ruangnya jadi lebih besar. Tapi tampilan ruang hanya bisa digunakan untuk memelihara hewan. Agak sayang, ya. Tapi sepertinya enak juga bisa makan daging. Lebih baik kita simpan bahan makanan ini di gudang. Percayalah, istri pasti akan sangat senang melihatnya. Hanlin, berhenti. Ada apa? Huang Ziqing, ada urusan. Hanlin, sikapmu agak sombong ya. Apa kamu lupa kalau kamu masih berutang 50 jin beras padaku? Kenapa? Sekarang kamu bersikap seperti ini di depan kreditor. Kalau begitu, jangan salahkan aku tidak berbelas kasih. Aku ingat berasnya 20 jin. Kenapa jadi 50 jin? 20 jin saja? Kamu gak pernah mikir berapa lama aku meminjamkan ini? Kita tidak punya hubungan keluarga. Meminjam selama ini. Aku hitung-hitung berapa bunga. Ini gak berlebihan kan? Ini. Apa ini? 50 jin sudah termasuk murah buatmu. Dengar-dengar akhir-akhir ini kamu dan Zhang Wei hidup cukup baik. Sepertinya kamu gak kekurangan beras lagi. 50 jin sekarang kembalikan padaku. Aku baru saja menikah dengan Zhang Wei. Dia juga baru saja berpisah dari keluarganya. Kami benar-benar tidak punya banyak uang. Tolong berikan aku beberapa hari lagi. Bagaimana kalau begini? Tunggu sampai bulan depan aku dapat gaji, aku akan kembalikan sedikit. Di depan ibuku, jangan berpura-pura. Kamu masih mengira kamu adalah Nona Anjia. Alian, bukan maksudku untuk mengatakannya padamu. Kamu sudah berutang berapa hari ini? Kamu tidak bisa terus-menerus tidak membayar hanya karena aku baik, kan? Tidak, tidak. Bulan depan setelah mendapatkan gaji, aku pasti akan membayar utangmu terlebih dahulu. Melihat kamu yang terlihat kasihan. Sudahlah, aku akan memberi kamu beberapa hari lagi. Tapi, aku dengar pasanganmu menangkap banyak hewan liar. Bagaimana kalau aku ambil beberapa untuk mengganti bunga utang? Baiklah, ayo pergi. Istriku sudah kembali. Bajunya sangat cantik. Kalau istriku pakai, pasti akan sangat menawan. Alian, lihat tidak. Sekarang pesonaku lebih besar dari milikmu. Lihat suamimu, matanya sampai melotot. Bagus tidak? Bagus. Istriku. Aku bukan maksud begitu. Maksudku, pakaian ini begitu bagus. Kalau dipakai di tubuhmu pasti terlihat sangat cantik. Kalau aku sudah punya uang, pasti aku juga akan membelikanmu satu. Sebagai kepala keluarga, aku mau bicara sesuatu padamu. Sebagai kepala keluarga, aku mau bicara sesuatu padamu. Apa saja, katakan saja. Aku meminjam sedikit beras dari Huang Yuemei. Tapi tenang saja, aku akan perlahan-lahan membayar kembali beras ini. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Tapi Huang Yuemei sekarang ingin sedikit bunga. Bolehkah aku meminta seekor kelinci liar sebagai bunga? Anggap saja itu sebagai pinjamanku. Apa yang kamu katakan tadi? Ulangi sekali lagi. Apakah tidak boleh dianggap sebagai pinjamanku? Saat gajiku keluar, aku pasti akan mengembalikannya padamu. Anlin, kenapa kamu bersikap sopan padaku? Apa yang kamu maksud dengan pinjam? Segala hal di rumah ini kamu bebas atur sendiri. Kamu malah bilang pinjam lagi. Kamu, apakah dalam hati kamu sama sekali tidak pernah menganggapku sebagai pria kamu? Kalau begitu aku mau seekor kelinci liar. Sebagai bunga rampai atas pinjaman ke Huang Yuemei. Tolong ambilkan untukku ya.
Baiklah. Ah, sudah datang. Cukup satu saja tidak. Kalau kurang, beberapa hari yang lalu saya juga menangkap beberapa sarang. Semua sudah saya bawa ke sini. Satu saja sudah cukup. Oh iya, tadi kamu bilang kamu berhutang berapa banyak bahan makanan kepada Huang Yuemei. Hutang ada 50 jian. Hah, cuma 50 jin beras. Saya kira berapa banyak. Kalian tunggu saya sebentar ya. Nanti saya akan mengembalikan semua beras beserta bunganya kepadamu. Sayang, tolong ambilkan saya. Hei Alian. Di rumahmu sekarang ada sebegitu banyak bahan makanan. Iya, kenapa? Apa tidak boleh? Boleh saja. Kenapa tidak boleh? Sebaiknya kamu mengembalikannya sekaligus. Saya tidak ingin datang untuk kedua kalinya. Meskipun di rumah kami tidak ada timbangan, tapi uang ini pasti lebih dari 50 jin. Terima kasih atas perhatianmu kepada Anlin di rumah kami sebelumnya. Hari ini saya mengembalikan pokok dan bunga pinjamanmu. Zhang Wei, dari mana kamu mendapatkan beras berkualitas tinggi sebanyak ini? Sepertinya di perusahaan kita tidak ada jenis ini, kan? Bagaimanapun, ini cukup untuk membayar utangmu, kan? Bagaimanapun, ini cukup untuk membayar utangmu, kan? Sebanyak ini beras memang cukup untuk menyelesaikan utang. Aduh, sudah lunas, cepat pergi saja. Kita masih ada urusan lain, jangan dorong-dorong. Kasih aku beras, tumpah lagi. Zhang Wei, kamu. Cepat pergi saja. Kami tidak seperti kamu yang setiap hari duduk di kantor. Kami masih harus bekerja. Tidak ada waktu untuk melayani kamu. Ayo, aku bawa kamu lihat sesuatu yang bagus. Bagaimana? Dari mana kamu mendapatkan beras ini, suamiku? Kamu jangan bilang kamu pergi mencuri dari gudang beras, kan? Bukan istriku? Kamu tidak bisa berharap saya melakukan sesuatu, kan? Lagi pula, apakah gudang beras kita benar-benar punya sebanyak itu? Kalau begitu, dari mana kamu mendapatkan beras ini? Apakah gudang beras kita benar-benar punya sebanyak itu? Kalau begitu, dari mana kamu mendapatkan beras ini? Istriku, kamu lupa? Aku pernah bilang kalau aku bisa sulap. Ini semua dibuat dari kentang yang sebelumnya aku tanam. Lihat, suamimu hebat, kan? Apa aku dianggap bodoh? Aku tidak akan tanya dari mana asalnya beras ini. Tapi kamu harus jamin sama aku. Beras ini didapatkan dengan cara yang sah, ya. Istri, tenang saja. Beras ini tidak bermasalah. Sebagai kepala keluarga, aku lebih suka makan sayur dan bubur setiap hari bersama kamu. Aku bahkan tidak ingin makan nasi setiap hari. Menjalani hari-hari yang penuh ketakutan dan kekhawatiran. Istriku, aku bersumpah di hadapan langit. Semua beras ini aku tanam sendiri, sedikit demi sedikit. Tidak ada masalah sama sekali. Jadi, istriku, kamu tidak perlu khawatir. Aku percaya padamu. Ayo pergi. Istriku, aku hari ini. Langit menangkap 2 kelinci lagi. Aku hebat, kan? Hebat, hebat. Kamu kenapa bajunya robek? Besar sekali lubangnya. Segera lepas, aku akan menjahitnya untukmu. Oh, mungkin karena terlalu terburu-buru menangkap kelinci hari ini, aku jadi lupa. Kalau begitu, merepotkan istriku. Lubang ini terlalu besar. Perlu kain baru untuk alas. Tapi di rumah kita sudah tidak ada kain lagi. Kita sendiri punya banyak beras di rumah. Bagaimanapun juga, kita sendiri tidak akan habis makan. Kalau begitu, kita pergi ke toko koperasi untuk menukar kain baru. Dengan begitu, kita bisa memperbaiki pakaian kita. Juga bisa membuatkan baju baru untuk keponakan perempuanmu. Aku kok tidak menyadarinya. Tapi, harga di toko koperasi terlalu murah. Lebih baik kita pergi ke pasar gelap. Harga di sana tinggi. Dan mungkin saja, nanti, kita bisa mengganti pakaian untuk seluruh keluarga. Pasar gelap. Kepala keluarga. Apakah di pasar gelap ada orang jahat yang bisa menangkapmu? Tenang saja, di pasar gelap tidak ada orang jahat. Dan mereka juga tahu tentang keberadaan pasar gelap. Tenang saja, tidak akan ada masalah. Tapi, aduh, jangan terus-terusan tapi. Sayang, percayalah padaku. Pasti tidak ada masalah. Dan aku dengar, kita akan melakukan reformasi. Nanti masyarakat akan berkembang langkah demi langkah. Dan kita orang biasa juga bisa berbisnis. Reformasi? Kalau bisa reformasi, itu bagus sekali. Ayahku juga bisa dibenarkan. Sayang,
Ada apa? Ah, tidak ada apa-apa. Hanya saja, saya tidak tahu reformasi itu akan terjadi berapa tahun lagi. Kalau kamu pergi ke pasar gelap, harus hati-hati. Dengar ada apa-apa, segera lari. Dengar tidak? Tenang saja, kalau ada masalah, saya pasti yang pertama lari. Ngomong-ngomong, sayang, waktunya juga tidak terlalu siang sekarang. Bagaimana kalau kita istirahat sebentar? Kamu kok kayak banteng, cuma mikirin hal yang sama seharian. Aku juga butuh istirahat 2 hari. Tapi itu tidak tergantung padamu. Serigala besar datang. Saudara sepupu, iparnya. Yang itu. Aku tidak melihat apa-apa. Kakak sepupu, silakan lanjutkan. Hari ini aku pergi mencari sepupu perempuan untuk tidur. Tidurlah sendiri saja. Menjadi pria itu sulit. Menjadi pria yang kuat itu lebih sulit. Lupakan, lebih baik pergi ke pasar gelap dulu. Mau beli atau jual? Jual? Biaya masuknya 10 sen. Maaf, saya sekarang tidak punya uang sama sekali. Tidak punya uang? Tidak punya uang? Untuk apa ke pasar gelap? Pergi. Maaf, meskipun saya tidak punya uang sekarang, tapi saya bisa menggadaikan barang. Kalian lihat 2 kentang ini, bagaimana? 2 kentang, perempuan pengemis. Kentang sebesar ini saja tidak boleh masuk. Pasar gelap kalian sudah terlalu gelap. Adik kecil bercanda. Tadi saya salah lihat. Silakan masuk, saudara. Hahaha. Penampilannya, kakak, asli. Ayo lihat keramiknya. Ayo lihat kalung mutiara. Kalung mutiara. Wah, kentangnya besar sekali. Anak muda, kamu tanamnya bagaimana? Kepala ini terlalu besar. Iya, ukurannya benar-benar bisa menyamai ubi jalar. Hehe, segede ini, 1 potong saja mungkin cukup untuk bertahan seharian. Pemuda, berapa harga kentang ini? Harga pasar saat ini 8 sen per kilogram. Cuaca lagi begitu panas. Ditambah lagi kentang saya sebesar ini. Saya jual dengan 1 yuan 2 per kilogram. Tidak berlebihan, kan? Pemuda, saya mau 10 kilogram. Ini 1 potong kedua. Wah, saya mau 5 pound, ini 6 sen. Hei, oke. Jangan buru-buru, antri dulu, paham. Pemuda, saya mau 8 jin. Semua jangan khawatir, bayar dulu baru timbang. Baik. Ayo. Aduh. Baiklah. Kenapa pemuda itu hilang begitu saja? Pemuda itu, kenapa dia hilang? Aku sudah antre selama 10 menit. Iya, baru saja aku antre, kok dia hilang? Bukankah mereka bilang akan menyisakan 2 untukku? Maaf, semuanya. Kalau kalian mau, silakan. Saya juga menaruh beberapa di luar. Kalian bisa menunggu di sini. Saya akan mengambilnya untuk kalian. Baiklah, untungnya sebelumnya saya menyimpan beberapa ratus kilogram kentang. Kalau tidak, hari ini benar-benar tidak cukup untuk dijual. Saudara ini. Apa maksud kalian ini? Kentang ini milikmu. Ada masalah apa? Melihat kamu menjual beberapa ratus kilogram kentang sekaligus. Harusnya masih ada banyak stok, kan? Jangan khawatir. Saya hanya ingin tahu berapa banyak kentang yang kamu miliki. Hari ini datang. Ingin berteman denganmu. Berbisnis. Kakak, matamu tajam sekali. Kentang ini semuanya saya tanam sendiri. Mungkin masih ada beberapa ratus kilogram lagi. Beberapa ratus kilogram? Kamu tidak jujur ya? Melihatmu seperti ini, pasti lebih dari beberapa ratus kilogram. Nanti kentangmu langsung saja jual ke saya. Saya akan membayar 30% di atas harga pasar. Bagaimana? Ini. HMPH. Saudaraku, kamu bisa tanya-tanya tentang sifat kakak saya, Bao. Berkemitraan dengan saya berarti Anda adalah teman saya. Jika ada masalah, langsung sebut nama saya. Tidak perlu terburu-buru menjawab. Pikirkan baik-baik. Setelah memikirkan dengan matang, datanglah ke sini untuk menemui saya. Ayo. Seperti yang diduga, beberapa orang memang terlahir untuk berbisnis, seperti kakak ini. Bagaimana? Sayang, berapa banyak yang kamu dapat? Jangan bicara, nanti salah hitung lagi.
Totalnya 62,4 yuan. Pemimpin keluarga ini hebat sekali. Bagaimana bisa menjual sebanyak ini? Lagi pula, kami punya banyak kentang, jadi saya jual sedikit lebih banyak. Kali ini keluar, saya bertemu dengan bos besar. Nanti semua kentang akan saya kirimkan kepadanya. Bisa dapat lebih dari 100 yuan. Begitu banyak. Harga beli di atas pasar sebesar 30%. Kamu pikir ini bercanda? Dengar aku. Kita simpan semua uang ini. Kita beli seluruh pekarangan ini. Lalu lengkapi dengan 3 putaran dan 1 bunyi. Nanti Huang Yuemei hanya bisa iri padamu. Sebagai kepala keluarga, aku tidak berharap bisa menjalani hari yang begitu baik. Asalkan aku bisa terus menemanimu, itu sudah cukup. Kamu tahu tidak? Aku benar-benar khawatir saat kamu pergi ke pasar gelap hari ini. Kalau tidak perlu, aku lebih baik tidak pergi lagi. Bagaimanapun sekarang kita punya bos besar. Kalau tidak pergi ke sana juga tidak apa-apa. Mengapa? Jangan sembarangan main-main, uangku belum ada tempat buat disimpan. Aku sudah bungkus semuanya. Malammu singkat, sayang, istriku, terimalah aku. Gila seks, kenapa otakmu selalu memikirkan hal seperti ini? Bisa aku istirahat 2 hari tidak? Itu tidak bisa. Nanti kalau kamu hamil anakku baru kita bicarakan. Katakan aku nakal, aku tidak akan punya anak denganmu. Kalau begitu itu bukan urusanmu lagi. Kakak sepupu, apa kamu lagi mengganggu kakak Aling? Aku kasih tahu ya, kakak Aling adalah kakak ipar terbaik di dunia. Kalau kamu sampai membuatnya marah, akan ada masalah untukmu. Baik. Sakit itu benar. Kamu ini gadis kecil, kamu ngerti apa? Nanti aku carikan kamu suami dari keluarga kaya. Baru kamu tahu bagaimana rasanya. Aku. Kakak ipar, sepupu mengganggu aku. Dia tidak hanya memukul kepalaku, tapi juga mau menikahkanku. Aku tidak mau menikah. Aku mau seumur hidup bersama kakak ipar. Kalau kamu seumur hidup mengikuti kami, bukankah kamu jadi perawan tua? Kita si cantik ini terlihat sangat menawan. Pasti akan menemukan seorang tampan yang baik padamu. Itu jauh lebih baik daripada mengikuti kami. Tidak, tidak. Aku tidak mau pria tampan. Aku hanya ingin mengikuti kakak ipar. Menjadi pelayanmu juga tidak masalah. Kalau tidak bisa, kita nikahkan saja si kecil. Dia jauh lebih cantik dariku. Aku juga tidak mau menikah. Lagi pula, kamu adalah sisi keempat. Kamu belum menikah, bagaimana bisa membahas tentang aku? Kenapa tidak bisa? Dulu ada orang yang mau memperkenalkanmu padaku. Wow. Kita Xiao Duo begitu populer ya? Ya, yang itu. Jangan ngomong lagi. Kamu benar-benar penipu. Sudah, jangan berisik. Tidak lihatkah kalau kelompok kita sudah marah? Ayo duduk dan makan. Tentu. Ngomong-ngomong, sayang, kelinci di tepi ladang sudah saya tangkap habis. Lagi pula, makan kelinci terus juga tidak baik. Perut yang tidak ada lemak bisa jadi masalah. Jadi saya berencana untuk naik gunung hari ini. Melihat apakah saya bisa menangkap beberapa ayam hutan untuk kalian. Sebagai kepala keluarga, sebaiknya kamu tidak pergi. Persediaan makanan kita sudah cukup untuk beberapa waktu. Saya rasa di gunung itu cukup berbahaya. Dan saya dengar mereka bilang di gunung masih ada harimau. Siapa yang bilang begitu? Sebelumnya harimau sudah dibasmi semua. Lagi pula saya hanya akan berkeliling di luar. Saya tidak akan masuk lebih dalam. Benar. Benar banget. Tentu saja benar. Kalau nggak percaya, tanya saja Xiao Jun dan Xiao Duo. Iya, sebelum kamu antre di situ, para tentara telah naik ke gunung untuk membersihkan kawasan. Di gunung itu sudah tidak ada lagi harimau. Tenang saja, tidak apa-apa. Tapi jangan terlalu masuk ke dalam juga. Meskipun di gunung tidak ada binatang buas lagi, tapi tetap ada bahaya lain. Tenang saja, aku belum punya istri dan anak. Bagaimana mungkin ada bahaya? Ngawur, ayo makan cepat, hei. Makanlah. Oh. Ini jejak ayam hutan. Ini pasti menguntungkan. Ini adalah jagung dari mata air suci. Pasti akan menarik ayam hutan datang. Huan Ling. Sekarang sudah terungkap. Wow, begitu banyak kambing hutan.
Semua ini adalah peluang besar. Sayangnya, saya tidak bisa melawan mereka dengan tangan kosong. Lain kali harus membawa senapan. Kalau bisa memburu satu kambing hutan, kami sekeluarga bisa makan lama. Baiklah, kali ini anggap saja kalian beruntung. Sayang, aku sudah kembali. Lihat apa yang aku bawa pulang. Hehe. Kamu hebat sekali. Baru sebentar saja. Kamu sudah menangkap 2 ayam yang begitu gemuk. Yang ini pasti beratnya 2 kilogram. Kan? Pasti dong. Kalau suamimu turun tangan, ayam kecil pun bisa ditangkap dengan mudah. Kamu benar-benar pria terhebat di Komune Kingsan. Iya, sayang. Aku ada urusan ke kantor desa sebentar. Untuk makan malam, aku akan makan di sana. Kamu tidak perlu menungguku. Ruang lingkungan panen besar. Kali ini pasti bisa dijual dengan harga tinggi. Apa kamu akan pergi ke pasar gelap? Persediaan makanan kita sudah cukup. Kamu tidak perlu pergi ke pasar gelap lagi. Sayang, aku tidak ingin menipumu. Saya memang harus pergi ke pasar gelap. Tapi tenang saja. Kali ini saya pergi untuk berbisnis dengan orang lain. Tidak akan ada bahaya sama sekali. Tapi kamu juga harus hati-hati. Tenang saja. Saya pergi dulu. Sudah, tidak usah mengantar. Ambil saja kentang yang terakhir itu lebih banyak. Kalau tidak, aku pasti tidak nyaman di atas. Kamu juga jangan berharap merasa nyaman. Oke, saya mengerti. Pelan-pelan ya. Bro Bao, orang brengsek ini setiap kali datang selalu maki-maki. Bilang sesuatu yang baik juga. Jangan sampai dia menipu kamu. Iya, Bro Bao. Dia benar-benar memperlakukan kita seperti budak. Bro Bao, tinggal kamu buka mulut. Lain kali kita langsung saja. Back brother, asal kamu buka suara. Lain kali kita langsung serang dia. Sekarang belum saatnya. Ngomong-ngomong, kemarin aku minta kamu cari tahu tentang anak yang tanam kentang itu. Bagaimana keadaannya? Back brother, kamu bilang anak itu aku kan? Zhang Wei, akhirnya kamu datang juga. 2 hari ini, kakak kekurangan bahan makanan sampai gila. Kekurangan bahan makanan? Ada apa? Bro Leopard, kemarin aku sudah jual kentangmu semuanya. Jangan disebutkan lagi. Keesokan harinya langsung diborong oleh pelanggan besar. Pelanggan besar terus menekan aku. Tapi 2 hari ini kamu gak datang ya? Aku sampai datang ke rumahmu buat ngeblokir pintu. Ayo, kita ngobrol di dalam rumah. Ayo. Bro Leopard, halamanmu ini benar-benar bagus. Ini harganya berapa ya? Rumah seperti ini baru layak untuk istri saya. Nanti kalau sudah dapat uang, harus beli rumah yang persis sama. Untuk istri saya, itu tidak mahal. Dari seorang kakek, beli dengan harga 10.000 yuan. Itu masih tidak mahal. Tapi sesuai dengan produksi ruang lingkungan. Kerja setahun seharusnya sudah cukup. Bro, duduklah. Bro, nanti kalau aku sudah dapat uang, aku akan minta bantuanmu lagi. Bantu aku buatkan satu rumah seperti ini. Saudara ini punya semangat yang bagus. Baiklah, tunggu sampai kamu cukup uangnya. Kakak akan bantu urus ini. Bagaimana kalau kita bicara tentang hal yang serius? Oke. Bro, kali ini aku bawa sedikit kentang juga. Lihat, kamu masih mau nggak? Saudara ini benar-benar orang aneh. Bisa menanam kentang sehebat ini. Oke. Seperti yang aku bilang sebelumnya, harga pasar sekarang 1 jin 1,2 mao. Kakak, aku kasih kamu 2 mao, gimana menurutmu? Oke, nggak masalah. Kalau begitu, mari kita timbang. Ayo. Agak berat, ayo angkat bersama. Wah, saudara Zhang Wei sangat kuat. Keren. Satu orang bisa mengangkut begitu banyak kentang. Jangan tanya, tanya saja. Jangan tanya, maksudnya saya punya ruang. Bro, totalnya 360 jin, 72 yuan. Saudara Zhang, totalnya 360 jin. Ini 72 yuan, kamu hitung-hitung. Baiklah. Oke, pas banget. Kalau tidak ada urusan, saya pergi dulu ya. Tunggu sebentar. Saudaraku, kamu tidak menganggap kakakmu sebagai orang sendiri ya? Kakak Leopard, kenapa kamu bilang begitu? Kamu hanya membawa sedikit makanan ke sini. Makanan yang ada di tanganmu seharusnya masih banyak, kan? Jangan marah, Bao Ge. Ini kan bukan pertama kalinya kita berbisnis. Saya juga khawatir ada masalah. Makanan saya, semuanya ada di luar. Begini saja, tolong ambilkan saya gerobak. Saya akan pergi dan menarik semuanya ke sini. Baik, panggil orang. Ayo ambil gerobak. Ambil gerobak dan bawa semua makanan dari luar ke dalam. Mau yang besar? Baiklah. Ayo tarik kereta. Tarik gerobak dan bawa semua bahan makanan dari luar masuk. Mau yang besar? Baiklah. Oh ya, Zhang saudara. Kali ini kamu bawa berapa banyak bahan makanan? Oh, tidak banyak sih. Sekitar beberapa ribu jin mungkin. Ada beras dan jagung di antaranya. Tergantung apakah kakak Bao bisa makan semuanya. Bro Zhang Wei,
Kamu terlalu meremehkan kakak. Kakak sudah berkelana di Komune Qingshan selama lebih dari 10 tahun. Hanya beberapa ribu jin beras. Kamu bilang berapa? Beberapa ribu jin. Bro Bao. Totalnya 360 yuan. Bro, ini 360 yuan, hitung saja. Gong Bao, aku percaya padamu. Ini uang yang kamu berikan padaku. Saya tidak perlu memesan. Saudara baik. Dengan banyak uang ini, apakah perlu mengirim 2 orang untuk mengantarmu pulang? Bagaimanapun juga, uang bisa menggoda hati orang. Kalau di jalan ada masalah, itu tidak baik. Terima kasih, Kak Biao, sudah mengkhawatirkan saya. Mungkin tidak ada yang lain, tapi di sini, kekuatannya masih ada. Orang biasa sama sekali tidak bisa mendekati saya. Oh iya, Kak Biao. Apakah kamu masih butuh bahan makanan lain? Kenapa? Apakah kamu masih punya bahan makanan? Minggu depan, masih bisa mendapatkan banyak bahan makanan. Tergantung apakah Kak Biao bisa menghabiskannya. Masih bisa mendapatkan banyak bahan makanan. Sekarang kamu bahkan mengosongkan gudang bahan makanan di Komune Qingshan. Tidak mungkin seefisien itu, kan? Kak Biao. Persediaan beras dari Komune Gunung Hijau tidak sebanyak yang saya tanam sendiri. Terserah apakah Bro Bao bisa menelan semuanya. Tentu saja harus. Harus bisa menelan semuanya. Berapa banyak kakak laki-laki yang kamu punya? Sebanyak itu juga yang aku mau. Tak rahasiakan, bro, aku bilang. Belakangan ini cuaca tidak bagus. Tapi siapa saja yang punya pandangan tajam, semua menyimpan bahan makanan. Ini adalah mata uang keras. Jadi, sebanyak apa kakak laki-laki yang kamu punya? Sebanyak itu juga yang aku mau. Langsung tarik saja. Walaupun terkenal galak, Bro Bao. Tapi dia murah hati dan cepat tanggap dalam urusan. Bisa bertransaksi dengannya juga tidak apa-apa. Kalau begitu, kalau Bro Bao tidak ada urusan, aku duluan pergi ya. Istriku masih menunggu di rumah untuk makan malam. Hei, bro. Sudah waktunya makan, kenapa kamu masih balik? Ayo, kita pergi ke restoran, temani aku minum sedikit. Ayo. Di sini ada apa yang seru? An Ziking. Ayo, naik belakangku. Kakak akan membawamu bermain di komune. Aku sama sekali tidak mengenalmu. Apalagi pergi bermain denganmu. Kalau kamu mendekat lagi, aku akan teriak minta tolong. An Ziking. Aku tahu kamu menganggap rendah aku karena dulu aku seorang preman. Tapi sekarang aku bergabung dengan kakak Bao. Lihat mobil ini. Ini hasil kerja kerasku beberapa bulan ini. Itu ada hubungannya dengan aku. Kalau kamu tidak pergi, aku benar-benar akan memanggil orang. Bagaimana bisa tidak ada hubungannya? Aku tahu kamu dulu menganggap rendah aku karena aku seorang preman. Dulu aku tidak punya uang, sekarang aku sudah punya uang. Kasih aku kesempatan. Ayo kita coba. Kamu ini benar-benar tidak tahu malu. Jauh-jauh dari kakak ipar saya. Kalau tidak, lihat saja bagaimana sepupu saya akan mengurusmu. Sang Huan, apa aku sudah memberimu muka? Percaya atau tidak, aku bisa bunuh kamu. Kamu bisa bunuh aku. Tapi aku tidak akan membiarkanmu menyentuh kakak ipar saya. Ya benar. Kira-kira aku benar-benar tidak berani melawan kalian berdua. Ayo. Kalau kamu maju lagi, aku benar-benar akan teriak minta tolong. Teriak saja, teriak sampai tenggorokanmu sakit, tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu. Kan, Zhang Wei yang penakut itu masih berani kembali. Bilang satu kata lagi, percaya atau tidak aku. Zhang Wei tahu tidak kalau aku bergaul dengan Bao Ge. Percaya atau tidak aku akan bunuh kamu. Oh, kamu bergaul dengan Bao Ge ya? HMPH. Sekarang baru tahu takut. Aku memberitahu kamu terlambat. Kalau sekarang kamu berlutut dan sujud 2 kali, aku masih bisa memaafkanmu. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Di depanmu, hina keponakan dan istrimu. Zhang Wei. Aku tidak tahu kalau aku bergaul dengan Bro Leopard. Kamu tidak dengar dengan jelas. HMPH. Aku mendengar kamu bergaul dengan Bro Leopard. Lalu, apa masalahnya? Kalau begitu, kamu masih berani pukul aku. Percaya atau tidak, aku cuma butuh satu kata. Supaya kamu gak bisa bertahan di Komune Qingshan. Aku gak percaya. Baguslah. Ayo, serang aku. Biarkan aku melawan sendirian. Berhenti. Kakak Gui. Kakak Bao benar-benar setia. Takut aku bermasalah, dia kirim Alang ke sini. Lain kali, beri kakak Bao sedikit diskon. Bro Wolf, aku Libo. Kamu lupa beberapa hari lalu kamu pernah latih dia. Aku lihat dari samping saja. Pergi sana. Aku tidak punya saudara seperti kamu yang bertetangga. Bahkan orang Wei Ge pun berani diintimidasi. Kamu pasti tidak tahu bagaimana menulis kata mati. Ya, Bro Wolf dia cuma orang yang tidak berguna. Dia bukan orang dari Bro Bao. Bahkan kamu berani merendahkan Wei Ge. Sekarang juga, segera minta maaf padaku. Wei Ge, maafkan aku. Aku salah, aku tidak seharusnya mengganggumu. Tolong maafkan aku. Jika kamu tidak memaafkanku, aku akan sujud padamu. Ayo cepat. Pergi. Maaf, aku kembali terlambat.
Kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa, Libo menggangguku berkali-kali. Tidak pernah satupun dia berhasil mendapatkan keuntungan. Dan aku juga punya 2 adik perempuan. Tenang saja, sepupu. Dengan kami di sini, tidak ada yang berani menyentuh kakak ipar satu helai pun. Iya, benar sekali. Memang pantas disebut adik perempuanku yang baik. Wei Ge. Lihatlah, bagaimana orang-orang ini harus ditangani. Itu An Ziking. Saya salah, saya tidak seharusnya menyinggungmu. Lihat, saya sudah membantumu beberapa kali. Maafkan saya, ya, kau minta tolong pada Wei Ge. Jika kau membantuku, saya akan memperlakukanmu seperti saudara perempuan saya. An Zisin, saya mohon, tolong bantu saya, An Zisin. Pemimpin rumah tangga, jika tidak kali ini, biarkan Libo pergi. Dia juga sudah membantu saya beberapa kali. Baiklah, karena kamu sudah bilang begitu, biarkan dia sekali ini. Kali ini saya akan memaafkanmu. Jika ada lain kali, kamu tahu akibatnya. Wolf, lihat ini, apakah saya bisa pergi? Pergi sana, kamu yang tidak tahu diri. Pergi. Wah, Kak Wolf, tolong buat mereka belajar pelajaran. Kalau mereka menyakiti aku, tidak apa-apa. Siapapun yang berani menyentuh keluargaku harus membayar harganya. Baik, Bro Wei, aku akan pergi sekarang. Apakah Alang, kepala keluarga, adalah bawahan dari Bro Bao? Iya, benar. Kalau begitu, kamu dan Bro Bao, aku tahu maksudmu. Aku dan Bro Bao hanya hubungan kerjasama. Dulu begitu, nanti juga akan begitu. Kecuali dia bisa menjalankan bisnis yang sah. Kalau tidak, kita akan tetap seperti ini. Jadi kekhawatiranmu sama sekali tidak perlu. Dalam beberapa tahun lagi, akan ada penindakan keras terhadap dia. Bercanda ya. Tapi Bro Bao orangnya baik. Kalau ada kesempatan, bisa beri pengingat yang tepat. Kepala keluarga, apakah kamu merasa aku menghambatmu? Aku hanya ingin kamu aman dan selamat. Aku tidak ingin kamu mengambil risiko demi mencari uang. Istriku, kamu tidak menghambatku. Kamu adalah pendukung utama keluargaku. Kamu adalah tumpuan keluarga ini, tahu. Iya. Cium satu. Kalian berdua, si nakal, ayo pergi. Aku pergi matikan lampu. Sayang, jangan matikan dulu. Aku punya sesuatu untukmu. Apa yang kamu punya untukku? Aku sudah tahu kamu mau berbuat nakal. Tapi berbuat nakal juga harus matikan lampu. Sayang. Aku tidak hanya mau berbuat jahat. Aku benar-benar punya sesuatu untukmu. Ini. Untukmu. Uang sebanyak ini. Kamu pasti tidak akan pergi merampok ban simpan pinjam, kan? Apa maksudnya aku pergi merampok ban simpan pinjam? Di sana jauh lebih ketat pengawasannya daripada gudang beras. Walaupun suamiku punya 9 nyawa, aku pun belum tentu bisa merampoknya. Jadi, dari mana semua uang ini berasal? Hari ini, aku tidak pergi ke pasar gelap, kan? Lalu, aku menjual beras kita kepada Bro Bao. Bro Bao sangat puas dengan beras kita. Jadi, dia memberi aku harga yang cukup bagus. Totalnya 752 yuan, hitung sendiri. Lebih banyak, kan? Berapa banyak? 752 yuan. Kita sudah sepakat 752 yuan. Sebagai kepala keluarga, aku tidak sedang bermimpikan. Bodoh, bagaimana bisa bermimpi? Lagi pula, aku kan sudah berjanji padamu. Aku akan menyiapkan semuanya untukmu. Dan aku juga akan membangun rumah besar untukmu. Bahkan nanti aku akan membelikanmu mobil kecil. Uang ini hanyalah permulaan. Terima kasih, sayang. Sungguh beruntung bisa menikah denganmu. Tapi, istriku. Orang yang seharusnya berterima kasih adalah aku. Begini saja. Besok kita ambil kembali gelangmu, ya? Baik, besok adalah hari terakhir untuk menebus. Seharusnya masih bisa ditebus. Baiklah. Jadi malam ini kita istirahat, ya? Dan... Xiaoqin, ini adalah gelang yang bernilai 5 yuan. Iya, sepertinya itu yang kamu bawa ke desa. Dari generasi muda yang dikirim ke desa. Orang yang tahu barang bagus di sini sedikit. Tidak bisa melihat betapa berharganya gelang ini. Kalau aku beli dan jual di kota kabupaten. Bukankah ini akan hilang? Xiaoqin, aku cukup suka gelang ini. Jual saja padaku. Adik, aku bukan tidak mau memberimu.
Tapi aturan koperasi ini adalah tidak bisa menebus dalam seminggu. Baru orang lain bisa membelinya. Belum waktunya. Ayo, Xiaoqin. Aku benar-benar suka gelang ini. Mereka sudah berapa lama tidak menebusnya. Saya juga tidak tahu apakah mereka mau. Kau saja jual padaku. Baiklah. Tapi kau harus setuju dengan satu syarat. Syarat apa yang harus aku setujui? Agar kau bisa menjual gelang ini padaku. Pinjamkan aku kemeja katunmu itu selama 2 hari. Oke. Tapi kau harus membayarnya lebih dulu. Nanti setelah aku gajian, aku akan bayar padamu. Bagaimana? Oke. Bagaimanapun juga, kamu tidak akan bisa lari. Ayo pakai saja. Gelang ini, di kota kecil, bisa dijual dengan harga ratusan yuan. Lihat betapa bodohnya kamu. Hanya 5 yuan dan 1 kantung jagung, langsung dijual. Aduh, keberuntungan datang, tidak bisa dihentikan. Halo, beberapa hari lalu, kami menemukan sebuah gelang di sini. Kami sekarang ingin menebusnya. Baiklah, saya akan lihat. Xiao Jie, kamu pergi sibuk saja. Saya yang akan mengurusnya. Gelangnya sudah terjual. Kamu bawa pulang uangnya. Bukan batas waktu pengambilan 1 minggu. Hari ini adalah hari terakhir. Dengan alasan apa kamu menjual gelangku? Tanpa persetujuan kami. Siapa yang mengizinkanmu menjual gelang kami? Segera cari kembali sekarang juga. Kalau kamu tidak setuju, buat apa repot-repot? Apakah koperasi ini keputusan di tangan kalian atau di tangan kami? Zhang Wei, aku bilang padamu jangan bikin keributan di sini. Kalau kamu kembali bikin keributan di sini, aku akan suruh orang dari tim penegakan hukum tangkap kamu. Kamu. Sudahlah, bos. Gelang itu dijual saja. Aku tidak mau kamu sampai ditangkap. Benar. Xiao Wei. Lengan tidak bisa mengalahkan paha. Ayo cepat pergi. Jangan mengganggu saya berbisnis. HMPH. Xiao Wei, kamu mau apa? Jangan menyesal. HMPH. Apa ini? Zhang Wei, kenapa kamu datang lagi? Bukankah aku sudah bilang bahwa gelang itu sudah terjual? Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Aku punya uang dan tiket. Sekarang juga kembalikan barang itu padaku. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau melapor kepada atasanmu. Laporkan aku, Huang Yuemei, tidak ada yang bisa aku takutkan. Aku tidak takut kamu melapor. Atasan kita sedang rapat di kantor perdagangan. Kalau berani, pergi sekarang juga. Aku takut kamu tidak berhasil. Aku bilang sama kamu, karena kamu pernah jadi teman istri saya. Asal kamu sekarang serahkan barangnya padaku, aku bisa membiarkanmu pergi. Kalau tidak, nanti. Jangan menyesal. Aku menyesal kamu itu sampah apa? Masih mau bikin aku menyesal. Zhang Wei, sekarang juga pergi dari sini. Kalau tidak, aku akan suruh tim penegak hukum menangkapmu. Bagaimana kamu bisa mewakili koperasi? Kepala Wang Wang. Bukankah kamu sudah pergi ke rapat? Siapa yang menyimpan gelang tangan itu? Di mana gelang tanganku? Kurang dari seminggu. Pelanggan datang dengan kwitansi untuk menebus barang. Apa hakmu menjual barang itu? Kamu segera cari gelang itu untukku. Kalau tidak bisa ditemukan, kamu tidak perlu kembali. Direktur Wang, ini bukan urusanku. Semua ini adalah Huang Yuemei. Dia mengincar gelang orang lain dan ingin memilikinya. Gelang itu juga tidak dijual. Ada di tangannya. Baiklah, Huang Yuemei. Kamu sudah berani sekali. Ya, kamu berani mengincar barang yang dipesan pelanggan. Apakah kamu tidak ingin bekerja lagi? Sekarang juga serahkan gelang itu padaku. Jika tidak, segera pergi dari sini. Zhang Wei, bukan Wei Ge. Maaf ya, tolong ingat bahwa aku pernah membantu Ahling. Beri aku kesempatan sekali ini. Bro Bao, terima kasih banyak kali ini. Begini, jika ada yang perlu saya bantu, jangan ragu untuk mengatakannya. HMPH, antara kita tidak perlu terlalu formal. Atau apakah kamu tidak menganggap saya sebagai saudara? Karena Kak Bao sudah bilang begitu, saya tidak akan berpura-pura lagi. Nanti lihat saja penampilan saya. Ayo kita pergi minum sedikit. Oh ya, Lawang. Akhir-akhir ini atasan sangat memperhatikan proyek. Koperasi distribusi menjadi yang paling penting. Jangan sampai kamu tertipu orang lain tanpa sadar.
Aku tahu apa yang harus dilakukan. Terima kasih atas pengingatnya. Kalau begitu, begitu saja. Waktunya juga tidak banyak lagi. Terima kasih atas bantuannya kali ini. Lain kali kita makan bersama. Ayo, bro, ayo. Huang Yumei, segera beres-beres dan pergi dari sini. Di sini aku tidak memelihara orang yang tidak jujur dan tidak bersih tangan. Aduh, sudah selesai. Sekarang semuanya sudah berakhir. Ibu, gelang yang kau berikan padaku tidak bisa kuambil kembali. Sayang, aku sudah kembali. Kenapa kamu minum alkohol? Hari ini aku senang. Sayang, ada apa denganmu? Oh iya, sayang, lihat ini apa. Ini. Sebagai kepala rumah tangga, bagaimana kamu menemukannya? Kalung ini bukan sudah terjual. Aku bilang sama kamu ya, itu, ya, Huang Yuemei menipu kita. Hari ini aku pergi mencari Baoge. Melalui Baoge, aku menemukan direktur Wang dari koperasi. Sekali saja langsung terungkap. Bagaimana? Suamimu hebat kan? Sebagai kepala keluarga, kamu juga terlalu hebat ya? Terima kasih. Kenapa harus terima kasih? Ini bukan seharusnya begitu. Kalau kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, kamu harus melahirkan beberapa anak lagi untukku. Baiklah. Sayang, kenapa kamu? Kemarin aku sudah kehabisan tenaga. Tolong beri aku istirahat sekali hari ini. Bolehkah kamu memberi aku libur? Bukankah kamu yang ingin aku melahirkan anak? Perutku belum ada tanda-tanda, bagaimana bisa istirahat? Hari ini biarkan saja. Biarkan. Kalau kamu capek, tidurlah saja. Sisanya serahkan padaku.